Dr. Haji Setiadi Yazid MSc PhD. Selanjutnya, sambutan Ketua BPH PT PUI kepada Bapak Kiai Haji Nazar Haris MBA, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil ghurril muhajjalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Allahu ghayatuna wal ikhlasu mabda'una wal islahu sabiluna wal mahabbatu syi'aruna. Kepada yang kita hormati Ketua Senat beserta anggota-anggota Senat Universitas Halim Sanusi, kepada jajaran rektorat dipimpin oleh rektor, kepada seluruh sivitas akademika Universitas Halim Sanusi PUI Bandung, kepada para wisudawan dan wisudawati yang hari ini sedang berbahagia, sedang melakukan transformasi menjadi makhluk dengan pola pikir baru, kepada keluarga wisudawan dan wisudawati yang tengah berbahagia dengan hadirnya para sarjana baru di lingkungan, para hadirin hadirat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari yang kita nanti-nantikan ini wisuda pertama dari Universitas Halim Sanusi PUI Bandung yang sungguh membesarkan hati kita bahwa kita bisa maju menuju masa depan yang lebih baik. Kita bisa mengangkat harkat dan martabat masyarakat kita, dan kita bisa membantu perjuangan penyelamatan umat dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Alhamdulillah. Dan satu hal yang penting adalah untuk anak-anak kami, wisudawan dan wisudawati, ketahuilah bahwa zaman berubah. Apa yang kita saksikan hari ini, apa yang dialami oleh orang-orang tua kita kemarin, itu akan sangat berubah jauh dengan apa yang akan terjadi di masa kalian. Di masa kalian tentu tantangannya jauh lebih besar, karena perubahan dunia ini selalu melahirkan invitasi, melahirkan pergulatan. Siapa yang unggul itulah yang akan menang dan akan bertahan. Tapi orang-orang yang tersingkirkan, maka dia akan terkalahkan dan terpinggirkan. Ketahuilah bahwa wisuda ini bukan puncak segalanya. Ini satu awal tahapan yang akan kita lalui ke depan. Bahwa kalian sudah melewati satu tahapan S1. Di depan kalian masih ada S2, ada S3. Di depan kalian ada spesialisasi dalam bekerja, berprestasi, menunjukkan dedikasi yang tinggi di tengah masyarakat. Di depan kalian masih ada tantangan perubahan sistem nilai di tengah masyarakat. Ini adalah sesuatu yang perlu kalian siapkan, bahwa kalian adalah orang-orang yang tangguh, yang dilahirkan dari kampus yang tangguh ini. Alhamdulillah, UHS telah melampaui satu tahapan kesulitan-kesulitan yang cukup serius di masa lalu. Dan ke depan, insya Allah, di bawah pimpinan Senat
baik dan dapat berpartisipasi dalam kemajuan bangsa dan negara dan Islam seluruh dunia. Mudah-mudahan kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah mudahkan langkah-langkah besar kita. Amin. Hadanallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Bapak Kiai Haji Nazar Haris MDI. Berikutnya, sambutan Ketua LL Dikti Wilayah 4 Jawa Barat, Bapak Dr. Syamsuri MT, yang akan diwakili oleh Ibu Gina Indriani SSI MT, selaku Kepala Pokja Pendidik dan Tenaga Kependidikan, dipersilakan. Tidak ada tapping video Pak Kepala? Tidak ada? Oh ya, baik. Itu langsung saya Pak ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati Ketua Umum PUI serta seluruh jajarannya. Yang kami hormati Ketua BPH PUI sebagai Badan Penyelenggara Universitas Halim Sanusi, Kiai Haji Nazar Haris MDI. Yang kami hormati Rektor Universitas Halim Sanusi, Bapak Insinyur Setiadi Yazid MSc PhD, beserta para wakil rektor, dekan, kaprodi, dan seluruh jajarannya. Yang kami hormati Ketua Senat Universitas Halim Sanusi, beserta seluruh anggota Senat. Yang kami hormati seluruh sivitas akademika Universitas Halim Sanusi. Yang berbahagia tentunya para wisudawan, beserta orang tua maupun pendamping, dan seluruh undangan yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, salam sehat. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah mengaruniakan kepada kita semua, terutama karunia iman, karunia sehat, ya, sehingga kita dapat berkumpul di sini dalam rangka menghadiri wisuda sarjana pertama, ya, dari Universitas Halim Sanusi dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam senantiasa kita sampaikan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW serta keluarga, para sahabat, dan tentunya kepada kita semua umatnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Pertama tentunya saya sampaikan permohonan maaf dari Bapak Kepala LL Dikti Wilayah 4. Kalau LL Dikti kepala ya, Ibu dan Bapak, bukan ketua. Kepala LL Dikti Wilayah 4, Bapak Dr. M. Samsuri SPDMT, beliau berhalangan hadir untuk menghadiri acara wisuda ini karena ada agenda lain yang telah terjadwalkan. Begitu beliau menugaskan saya sebagai Pokja Pendidik dan Tenaga Kependidikan di LL Dikti Wilayah 4 untuk memberikan sambutan pada acara kali ini. Kemudian di hari yang bahagia ini tentu kami ucapkan selamat kepada para wisudawan yang telah berhasil menuntaskan pendidikan sarjananya di UHS Universitas Halim Sanusi. Semoga ilmu yang kalian dapatkan menjadi ilmu yang bermanfaat, yang dapat mengantarkan ibu bapak sekalian, adik-adik ya, adik-adik ke pintu gerbang kesuksesan baik dunia maupun akhirat. Tadi disampaikan oleh Pak dan juga Bapak Ketua BPH. Ucapan selamat juga tentu kami sampaikan kepada para pimpinan, para dosen, dan seluruh sivitas akademika Universitas Halim Sanusi yang telah bekerja keras menghasilkan lulusan sarjana pertama. Ya, ini luar biasa, ini sejarah ya, sejarah bagi para wisudawan ya, bahwa kalian adalah wisudawan pertama, begitu ya. Ini dicatat dalam buku bertinta emas barangkali ya. Tentunya dibutuhkan effort ya, perjuangan, energi yang sangat besar untuk memulai segala sesuatu. Kemudian agar dapat meluluskan mahasiswa, program studi secara aturan harus sudah terakreditasi begitu, dan alhamdulillah ketujuh program studi yang menelurkan wisudawan pada hari ini sudah terakreditasi. Jadi para wisudawan juga dapat berlega hati begitu ya, bahwa ijazahnya ini legal begitu. Nah kemudian tentu ijazah ini juga bukan satu-satunya ya, satu-satunya tujuan dalam menempuh pendidikan. Tadi disampaikan juga
bahwa lebih dari itu adalah ilmu lah yang akan mengantarkan kita ke gerbang kesuksesan. Ya, walaupun untuk bekerja tentu dibutuhkan juga ijazah gitu ya. Kemudian tak lupa kami sampaikan selamat juga kepada para orang tua atau wali wisudawan yang juga tentu ikut berjuang memberikan support berupa moral dan material sehingga dapat mengantarkan anak-anaknya menyelesaikan studi dengan hasil yang diharapkan. Atau mungkin bahkan kalau yang sudah punya pendamping, walinya adalah pendampingnya begitu ya. Ibu Bapak hadirin yang berbahagia, LL Dikti wilayah 4 ini meliputi wilayah Jawa Barat dan Banten, dan LL Dikti terbesar di Indonesia dari ke-16 LL Dikti yang ada di seluruh Indonesia. Total perguruan tinggi swasta yang ada di wilayah kerja kami ada 442 perguruan tinggi swasta, dan ini adalah yang terbesar ya dibandingkan dengan LLDT yang lain. 442 ini juga hasil pengurangan ya, setelah dalam 2 tahun ini mungkin berkurang sekitar 20 perguruan tinggi dari hasil merger ya. Jadi sekarang program pemerintah adalah tidak menambah jumlah perguruan tinggi tetapi justru mengurangi dan meningkatkan kualitas ya. Diharapkan dengan berkurangnya jumlah perguruan tinggi ini juga tentu diiringi dengan meningkatnya kualitas perguruan tinggi. Dan program pemerintah menggabungkan perguruan tinggi, terutama kalau perguruan tinggi swasta itu yang badan penyelenggaranya sama gitu ya, disatukan. Karena sekarang itu banyak badan penyelenggara yang memiliki beberapa perguruan tinggi, dan diharapkan dari pemerintah bahwa perguruan tinggi ini dimergerkan atau disatukan ya, untuk efektivitas pelaksanaan pendidikan tinggi, dan sudah berhasil mengurangi begitu ya. Dan kami tidak dari pemerintah tidak mengizinkan untuk pembukaan perguruan tinggi baru kecuali yang vokasi ya. Oleh akademik tidak diizinkan untuk ditambah. Nah, dari 442 perguruan tinggi tersebut baru ada 7 perguruan tinggi swasta yang terakreditasi unggul, Ibu dan Bapak. Ya, semuanya ini ada di Kota Bandung. Nah, ini tantangan tentunya bagi perguruan tinggi yang ada di Bandung ya, bukan bersaing barangkali ya. Di Bandung ini adalah pusat unggulnya perguruan tinggi. Jadi dari 7 yang terakreditasi unggul ini di Bandung semua. Dan ada 1 yang terakreditasi A, masih A, belum unggul, itu di wilayah Bekasi ya, Universitas Presiden. Nah, ini menjadi suatu PR, menjadi suatu tantangan tersendiri bagi UHS untuk juga bisa ikut bersaing ya dalam berkompetisi dalam mutu gitu. Dari 442 tadi yang ada di Kota Bandung dan sekitarnya ya, Kota Bandung, Kabupaten Bandung Barat, dan Kota Cimahi begitu, ada 104 perguruan tinggi. Jadi kurang lebih ada 24% ya jumlah perguruan tinggi di bawah LLDT wilayah 4 itu ada di sekitar Bandung begitu ya. Jadi memang Bandung ini pusat pendidikan. Kemudian bagaimana bersaing dengan kualitas atau mutu ini juga menjadi PR tentunya bagi seluruh perguruan tinggi yang ada di Bandung ya. Kita tahu di Bandung ada Universitas Telkom yang juga merupakan universitas atau perguruan tinggi swasta terbaik nasional ya, itu ada di Bandung, dan kita tentu berbangga gitu ya di Bandung ini menjadi pusat unggulan dari pendidikan tinggi. Namun untuk membangun budaya mutu yang berdaya saing, kini perguruan tinggi harus berkolaborasi. Nah ini ya, jadi tidak hanya sekedar berkompetisi, tapi sekarang harus berkolaborasi dengan perguruan tinggi atau pihak lain ya. Terlebih kini kementerian juga memiliki program Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang memungkinkan kita untuk terus melakukan kolaborasi tersebut ya. Salah satu program MBKM itu ada program magang bagi mahasiswa, MSIB, program magang dan studi independen bersertifikat. Nah ini juga dapat dimanfaatkan nanti bagi para mahasiswa untuk mengkonversi ya sejumlah SKS, bisa maksimal sampai 20 SKS, dan program magang ini bisa dikonversikan ke dalam 20 SKS. LLDT wilayah 4 sendiri
berpartisipasi dalam hal menerima mahasiswa MSIB. Kami sudah melakukan penerimaan mahasiswa magang MSIB sebanyak 2 angkatan, dari batch keempat dan sekarang batch ke-5, dari batch ketiga, keempat dan sekarang akan yang ke-5. Kami juga turut berperan serta dalam memajukan program MBKM ini. Jadi nanti mungkin dari mahasiswa UHS juga dapat melakukan hal tersebut, ya, ikut serta dalam program MSIB. Bagaimana untuk meningkatkan kualitas ini juga tentu bukan hanya kerja keras dari lembaga, ya, bukan hanya dari pimpinan perguruan tinggi, tetapi yang tidak kalah pentingnya atau justru yang penting ini, ya, dari badan penyelenggara. Karena kalau perguruan tinggi swasta, badan penyelenggara adalah hal yang sangat penting. Dengan perguruan tinggi negeri, kalau perguruan tinggi negeri tidak ada badan penyelenggara karena itu milik pemerintah. Dan bersaingnya perguruan tinggi swasta adalah dalam hal menarik minat masyarakat, ya, menarik minat masyarakat untuk dapat berstudi di perguruan tinggi swasta. Kalau perguruan tinggi negeri tentu sudah tidak usah berpromosi, ya, Ibu dan Bapak, bukan hanya promosi, malah menyaring begitu kalau perguruan tinggi negeri. Tetapi kalau bagi perguruan tinggi swasta, tantangannya adalah mencari mahasiswa. Ya, tentu itu menjadi salah satu tantangan tersendiri buat perguruan tinggi swasta, dan harus dipikirkan strategi bagaimana caranya supaya UHS ini juga bisa bersaing dalam hal penjaringan mahasiswa, gitu ya, Ibu dan Bapak sekalian. Tentunya di tengah perguruan tinggi yang bertebaran di Kota Bandung ini, UHS harus punya ciri khas, ya, sehingga nanti masyarakat bisa melirik, ya, UHS ini sebagai salah satu perguruan tinggi yang punya segmentasi pasar tersendiri, gitu. Nah, ini tentu juga harus punya strategi, Ibu dan Bapak sekalian, ya. Kami sangat berharap walaupun UHS ini adalah perguruan tinggi yang baru, kalau secara SK 2014, ya Pak, ya, 2014, tetapi tadi saya informasi baru menerima mahasiswa di 2017 dan sekarang adalah wisuda pertama, ya. Tentu kami dari LLIT, dari pihak pemerintah berharap peningkatan kualitas dari setiap perguruan tinggi yang sudah berdiri, ya. Kami sangat tidak berharap perguruan tinggi itu kemudian menjadi perguruan tinggi yang hidup segan mati tak mau, gitu ya. Karena ini juga kami mengawasi di berbagai wilayah daerah itu ada yang seperti itu, ya, hidup segan mati tak mau, gitu ya. Jadi ketika mau ditawarkan apakah mau dijual, gitu, BP-nya tidak mau, ya, menjual. Tetapi untuk mengembangkan juga berat tampaknya, begitu ya. Nah, ini juga tantangan, ya, untuk perguruan tinggi swasta. Kemudian perlu kami sampaikan juga bahwa menaati peraturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah itu juga penting, ya, karena berita dalam 1 tahun terakhir ini ada 3 perguruan tinggi swasta yang ditutup, ya, izin operasionalnya oleh pemerintah. Ini bukan karena tidak ada mahasiswanya, ya, tetapi justru mereka punya banyak mahasiswa, tetapi karena melanggar peraturan yang sudah ditetapkan, dan tentunya dengan pelanggaran tersebut akan merugikan masyarakat, ya. Ini dikhawatirkannya nanti mereka akan menyebarkan ijazah palsu, gitu ya. Jadi mahasiswa juga akan tidak mendapatkan kepastian legalitas dari ijazahnya. Ini yang dikhawatirkan, sehingga 3 perguruan tinggi kemarin memang sudah ditutup oleh pemerintah. Ini bukan hal yang menggembirakan tentunya, ya. Kami juga tentu bersedih, kenapa harus ada yang ditutup, ya. Karena tentu akibatnya juga jadi panjang, begitu ya, kepada dosen, kepada mahasiswa yang memang benar-benar melakukan pendidikan di situ, begitu ya. Ini akan berakibat tidak baik, gitu. Nah, bagi perguruan tinggi swasta, tadi melihat contoh, ya, contoh perguruan tinggi swasta yang sudah maju, belajar dari mereka itu juga menjadi penting. Perlu mungkin kami contohkan salah satu perguruan tinggi di Tangerang, itu kalau boleh saya sebutkan Universitas Pamulang, itu adalah universitas atau perguruan tinggi swasta dengan jumlah mahasiswa terbesar se-Indonesia. Mereka memiliki mahasiswa hingga 77.000 saat ini. Dan ini juga
mungkin bisa dipelajari gimana bisa sampai seperti itu. Walaupun targetan kita mungkin tidak sampai ke jumlah yang harus banyak juga begitu ya. Tentu dari sisi kualitas itu tentu harus terus diutamakan gitu ya. Tetapi ini sesuatu yang menurut saya unik begitu ya. Ini bisa sampai menghasilkan perguruan tinggi swasta dengan jumlah mahasiswa terbesar. Ini juga suatu hal yang harus dipelajari menurut saya. Kenapa bisa sampai seperti itu gitu ya. Dan mereka juga punya stikes, dan ternyata stikesnya juga adalah stikes dengan jumlah mahasiswa terbesar juga gitu ya, sampai 3.000. Rata-rata stikes tidak ada yang sampai lebih dari 1.000. Ini sampai 3.000 mahasiswa yang ada di situ. Nah, itu mungkin salah satu contoh saja bahwa berbagai cara gitu bagi perguruan tinggi swasta untuk bisa menarik minat masyarakat gitu ya. Nanti PUI sendiri, badan penyelenggara, dan tentunya harus ada strategi begitu ya, dan juga pihak lembaga untuk bisa menonjolkan ciri khasnya gitu ya, sehingga nanti masyarakat akan melirik begitu ya, melirik perguruan tinggi swasta ini. Untuk menyemangati ya, saya punya satu quote yang saya sukai. Ini bukan dari saya menyontek. It's not the big that eat the small, it's the fast that eat the slow. Ya, bukan yang besar yang akan memangsa yang kecil, melainkan yang cepat yang akan memangsa yang lambat. Jadi janganlah kita menjadi orang-orang yang lambat ya. Tidak perlu seberapa besar atau seberapa kecil kita, tapi kalau kita bisa bergerak dengan cepat, insya Allah hasilnya pun akan kita peroleh. Terakhir mungkin kepada para wisudawan kami titip ya, jadilah sarjana yang berkualitas, mengamalkan ilmu yang didapat ya, dan menjaga akhlak ya yang baik. Satu moto yang selalu saya pegang, saya sendiri memegang moto ini yang saya dapat dari alma mater SMA saya, knowledge is power but character is more. Ya, teruslah haus akan ilmu meski telah menjadi sarjana, tadi disampaikan oleh Pak Rektor juga. Upgrade terus kompetensi dan skill Anda, baik soft skill maupun hard skill, dimanapun dan menjadi apapun kalian ya. Fa'idha farogta fansab wa ila rabbika farghab. Setelah selesai dari sini, selesaikan urusan ini dengan baik dan kemudian beranjaklah dengan urusan yang lain. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Hadiah terakhir barangkali satu pantun, bermain musik dengan perkusi, menari-nari dengan suku Asmat. Semoga Universitas Halim Sanusi menjadi perguruan tinggi dambaan umat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Ibu Gina Indri SSI MT. Selanjutnya, sambutan Ketua Dewan Pengurus Pusat Persatuan Umat Islam kepada Bapak Kiai Haji Nur Hasan Zaidi SSI dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahu la yaduna wal ikhlas mabda'una wal islahu sabiluna wa muhabbatu syiharuna. Para hadirin hadirat yang dirahmati Allah, yang saya hormati, mewakili pimpinan LU Aditi wilayah 4, pimpinan pusat, ketua Dewan Syariah pusat PUI, para pimpinan dan anggota Badan Pembina Badan Penyelenggara Harian OHS, juga para senat akademik, rektorat, segenap dosen dan tenaga kependidikan, juga
serta para hadirin yang berbahagia, juga hadir di sini juga sebagai sahibul bait, pimpinan wilayah, ketua umum wilayah PUI Jawa Barat serta para badan otonom. Alhamdulillah di hari yang sangat berbahagia ini kita hadir bersama dalam rangka wisuda Universitas Halim Sanusi yang pertama, yang sangat bersejarah. Ini sebuah nama perguruan tinggi Universitas Halim Sanusi. Tentu sebagian bertanya kenapa kok namanya Halim Sanusi. Ada kenapa tidak nama Universitas Persatuan Umat Islam? Kenapa bangga dengan sebuah nama Halim Sanusi atau lengkapnya Abdul Halim Ahmad Sanusi? Tentu para hadirin mahasiswa khususnya para wali murid, ini orang besar pahlawan nasional yang telah dianugerahi sebuah jabatan tertinggi di dunia ini. Tentu jabatan tertinggi itu adalah ketakwaan kepada Allah. Tapi ini insya Allah orang-orang bertakwa, dua orang ini. Abdul Halim adalah pahlawan nasional yang dianugerahi oleh di masa Presiden SBY. Ahmad Sanusi, dua orang, seorang yang dianugerahi pahlawan nasional di beberapa saat Presiden Jokowi akan selesai tugasnya. Jadi ini dua orang besar. Yang di sekitar orang besar itu ada namanya Mr. Samsudin. Jadi tiga orang ini adalah pendiri Republik. Jadi selain dia pendiri PUI, pendiri Persatuan Umat Islam, sebagai owner, pemilik UHS ini, tiga orang itulah yang memberikan spirit eksistensi Universitas Halim Sanusi. Ini salah satu adab akhlak kita, mengapresiasi, bukan hanya adab, kita mencari keberkahan seorang pahlawan nasional, seorang ulama besar di negeri ini yang telah mendirikan republik ini. Dari 66 anggota badan usaha kemerdekaan, dari 66, 3 orang itulah salah satu pendiri PUI atau UHS ini. Jadi ini penting saya sampaikan bahwa UHS ini adalah memiliki spirit perjuangan melanjutkan mengisi kemerdekaan Republik ini. Bahkan universitas pertama di negeri ini, yaitu Universitas Islam Indonesia UII, itu universitas pertama, walaupun Gajah Mada mengklaim yang pertama. Tapi paling tidak berbarengan, sesama biskota nggak boleh saling mendahului. UII ini termasuk 10 besar terbaik universitas Islam di Indonesia atau universitas di Indonesia. UI ini juga adalah salah satu universitas yang juga didirikan oleh dua tokoh ini. Jadi yang mendirikan UI itu sebuah universitas besar di Jogja, itu juga didirikan oleh unsur ormasnya itu NU Muhammadiyah, dan unsur PUI-nya itu PUII dan POI. Jadi Halim Sanusi, jadi sahamnya 50%, saham pahalanya insya Allah. Ini penting saya kasih tahu spirit ini, karena spirit inilah yang menjadikan eksistensi Universitas Halim Sanusi, dan keberkahan inilah yang harus kita jaga. Itu mungkin sekilas pandang tentang spirit sejarah. Karena pahlawan itulah energi kita untuk membangkitkan kampus kita menjadi kebangkitan untuk mengisi nilai-nilai kemajuan negeri ini. Para hadirin yang berbahagia, tentu hal lain yang perlu saya sampaikan bahwa arahan tadi dari Rektorat, dari Ketua BPH, dari L2 Dikti, terima kasih luar biasa. Saya berpesan kepada para lulusan pertama wisudawan wisudawati UHS. Pesan pertama saya, Allah takdirkan dan berbahagialah kalian hadir di Universitas Halim Sanusi dan telah meraih kelulusannya. Tentu saya ucapkan jazakumullah khairan dengan kesabaran
para rektorat, para pendiri, para sesepuh PUI, para senior PUI yang luar biasa menjaga kesabaran, menjaga soliditas dan dinamika kemajuan UHS ini sangat luar biasa. Amal jama'i, amal kolektif yang sangat luar biasa. Tentu saya selalu mewakili pimpinan pusat mengapresiasi, dan tentu PUI Dewan Pengurus Pusat memiliki kepentingan sebagai owner dari UHS ini, karena tidak mungkin sebuah ormas tidak memiliki konten yang kuat, konten ilmiah, kajian kritis itu dimiliki oleh UHS. UHS sebagai think tank, kelompok pemikir, kelompok ilmiah yang menjadikan amaliyah PUI menjadi komprehensif dan lebih berkualitas. Untuk itu catatan penting ini tentunya ada beberapa hal seperti tadi disampaikan oleh L2 Dikti, bahwa kolaborasi kerjasama adalah kata kunci untuk melakukan percepatan kemajuan. Dan itu kata kolaborasi itu adalah kata yang disepakati oleh dunia internasional. Kesiapan manusia modern itu memang harus punya kemampuan kolaborasi. Tapi kolaborasi juga tidak akan berjalan kalau tidak punya kemampuan komunikasi yang baik. Itu yang pertama, kemampuan komunikasi, kemampuan kolaborasi, kemampuan kecakapan berpikir kritis, dan itu adanya di dunia kampus. Berpikir kritis konstruktif, bukan berpikir kritis destruktif. Dan kemampuan kreatif, itu kecakapan manusia modern di abad 21. Memiliki kecakapan komunikasi yang baik, memiliki kecakapan kolaborasi, dan memiliki kecakapan kemampuan kritis, konstruktif, dan kemampuan kreatif. Itulah yang dimiliki oleh manusia di abad modern. Tentunya mahasiswa-mahasiswi ke depan atau para lulusan ini harus memiliki kecakapan itu. Di samping tagline UHS ini, kepemimpinan, leadership, entrepreneur, dan akhlakul karimah. Ini juga harus memiliki rumusan yang mewarnai kurikulum kita. Dan tentunya PUI ini organisasi besar, walaupun sebagian menganggap kecil. Tadi disampaikan oleh L2 Dikti, sekarang ini bukan yang besar yang bisa lari, yang cepat bisa lari. Terbukti LSM kecil yang pengurusnya hanya puluhan tapi lari kencang. Jadi yang cepat dia akan di depan. Bahkan yang tubuhnya besar, organisasi besar malah menjadi lambat. Kalimat fa'idha farulta fangsob yang dikutip tadi, fa'inna mal usri yusra fa'idha farulta fangsob. Kalimat siapa yang cepat apabila telah dia menyelesaikan sebuah pekerjaan, maka segera selesaikan pekerjaan itu. Ini mahasiswa yang sudah lulus. Fa'idha farulta fangsob itu dalam bahasa manajemen itu sebenarnya POAK. Ada planning, ada organizing, updating, dan controlling. Jadi beramal soleh kalau tidak, jadi ilmu manajemen itu sudah lama di Quran itu puluhan abad yang lalu sudah dirumuskan. Dan inilah tentu akan dirumuskan oleh UHS untuk melakukan detail terhadap, dan persoalan sekarang ini juga di abad modern yang sangat luar biasa, era disruptif ini, manusia ini sekarang minat bacanya tinggi, tapi minat baca pada kalimat-kalimat pendek, WA, share, tapi tidak dalam. Nah, untuk sivitas akademik UHS nggak boleh hobi dengan kalimat-kalimat pendek, harus baca buku yang tebal-tebal, detail. Persoalan kita ini pada detail, kesabaran pada detail. Nah, untuk itu persoalan pada detail inilah yang harus kita rumuskan ke depan, termasuk ini godaan-godaan kita untuk para aktivis ormas. Untuk itu saya berharap detail ini ada pada dunia masyarakat ilmiah.
Dan dunia masyarakat ilmiah itu adanya di UHS. Kalau di Ormas kita udah lelah melakukan hal-hal teknis, merapikan aset, wakaf, gedung. Kalau di UHS kan tidak masuk pada detail ngurusin detail aset-aset besar PWI yang nilainya sudah triliunan mungkin kalau kita benahi dengan baik. Untuk itu urusan detail, kritis, konstruktif, ilmiah, detail di dalam memahami persoalan-persoalan dunia akhirat adanya di kami titipkan kepada Universitas Halim Sanusi. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Jazakumullah khairan kepada seluruh keluarga besar UHS, buat mahasiswa, buat lulusan akademi, lulusan wisudawan wisudawati UHS. Kalian belum berhenti belajar. Belajar itu dari buayan sampai liang lahat. Terus dan tentu lulusan ini akan terus bersama-sama kami UHS bahwa lapangan dakwah di PWI sangat luas. Kami mengajak para lulusan terus berkontribusi di dalam amaliyah. Kata ulama, ilmu itu yang pada akhirnya ilmu kehidupan lah yang akan diuji seluruh kapasitas keilmuan kita. Setelah kita mendapatkan bimbingan teori-teori yang luar biasa dari kampus kita. Wallahu a'lam. In uridu ilal islah mastata'. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kiai Haji Nur Hasan Zaidi SSI. Baik, acara selanjutnya pembacaan surat keputusan Rektor UHS tentang pengukuhan lulusan program sarjana pada wisuda periode 1 tahun 2023 oleh Wakil Rektor 1 Bidang Akademik kepada Bapak Mahdia Adiat SEMM. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wasallim. Allah ghayatuna wal ikhlasu mabdauna wal islahu sabiluna wal mahabbatu syi'aruna. Amma ba'd. Langsung saja izinkan saya membacakan surat keputusan Rektor Universitas Halim Sanusi nomor 022 SK garis miring Rek garis miring 2 tentang pengukuhan lulusan program strata 1 pada wisuda ke-1 Universitas Sanusi PWI 2022-2023. Bismillahirrahmanirrahim. Rektor Universitas Halim Sanusi PUI Bandung menimbang A dan seterusnya, mengingat 1 dan seterusnya, dengan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala memutuskan menetapkan keputusan Rektor Universitas Halim Sanusi PUI Bandung tentang pengukuhan lulusan program strata 1 S1 pada wisuda pertama Universitas Halim Sanusi PUI Bandung tahun akademik 2022-2023. Pertama, mereka yang tercantum namanya pada surat keputusan ini sebanyak 49 orang dinyatakan telah menyelesaikan program strata 1 S1 Universitas Halim Sanusi PUI Bandung dengan rincian sebagaimana terlampir. Kedua, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan rektor ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di Bandung pada tanggal 23 Juli 2023, Rektor Universitas Salim Sanusi, Insinyur Setiadi Yazid, MSc, PhD, ditandatangani. Berikutnya, lampiran surat keputusan Rektor Universitas Salim Sanusi PUI Bandung nomor 022 SK Rek 7/2023 tanggal 23 Juli 2023 tentang pengukuhan lulusan program Strata 1 S1 pada wisuda ke-1 Universitas Salim Sanusi PUI Bandung tahun akademik 2022-2023. Adapun nama-nama prodi, PK dan predikat nanti akan disampaikan di dalam prosesi pengukuhan kelulusan. Demikian saya menyampaikan surat keputusan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Wakil Rektor, Bapak Madya Ahdiyat SMM. Selanjutnya, penghargaan lulusan terbaik Universitas Halim Sanusi Bandung. Dan kepada nama-nama wisudawan yang disebut harap maju ke depan. Yang pertama, lulusan terbaik dari Prodi Ekonomi Islam, Muhammad Anwar Musyadat SE dengan IPK 3,63 lulus dengan pujian. Kedua, lulusan terbaik Prodi Manajemen, Nur Fitria Syahidah SM dengan IPK 3,77 lulus dengan pujian. Ketiga, lulusan terbaik Prodi PGSD, Ijam Jakaria SPD dengan IPK 3,72 lulus dengan pujian. 5. Lulusan terbaik Prodi Fisika, Mary Meriana SSI dengan IPK 3,64 lulus dengan pujian. Berikutnya, lulusan terbaik Prodi Biologi, Apong Yanti SSI dengan IPK 3,53 lulus dengan pujian. Selanjutnya, lulusan terbaik Prodi Agroteknologi, Ari Rahmat Jumunandar SP dengan IPK 3,49 lulus sangat memuaskan. Dan terakhir, lulusan terbaik dari Prodi Komunikasi sekaligus lulusan terbaik Universitas, putri dari almarhum Bapak Tatang Suryana dan Ibu Eli Marliah dengan IPK 3,86 kepada Lita Syafira Permata SIKO, lulus dengan pujian. Dan kepada Bapak Rektor Universitas Halim Sanusi Bandung, Bapak Insinyur Haji Setiadi Yazid MSc, dimohon untuk memberikan penghargaan kepada lulusan terbaik wisuda Universitas Halim Sanusi periode pertama tahun 2023. Kami persilakan.
Ya, berikan tepuk tangan untuk para lulusan terbaik. Silakan Bapak Rektor untuk berfoto bersama dengan lulusan terbaik. Baik, terima kasih. Kami persilakan kembali ke tempat duduk. Acara selanjutnya menyanyikan lagu Mars UHS. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Persembahan lagu paduan suara Manuk Dadali oleh Paduan Suara Mahasiswa Universitas Halim Sanusi Bandung.
yang kami hormati, selanjutnya kita akan ikuti bersama pelantikan wisudawan Universitas Halim Sanusi Bandung periode pertama tahun 2023.